Jakwira bertemu kembali dengan saya Karin di segmen podcast Radar Tegal. Kali ini saya berkesempatan untuk hadir pastinya di Dinsos Kota Tegal bersama bintang tamu spesial yang saya hadirkan untuk bisa memberikan informasi dan juga edukasi terkait dengan penanganan pandemi virus corona, khususnya untuk tema pembahasan kita yaitu penyaluran bantuan COVID untuk warga Kota Tegal. Di samping saya sudah ada Kepala Dinsos Kota Tegal yaitu Pak Bajari. Gimana kabarnya Pak untuk hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Karin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak udah menyempatkan waktunya ya untuk Jakwira Radar pastinya. Iya, terima kasih kembali Mbak Karin. Oke. Dan tentunya memang terkait dengan penanganan pandemi virus corona ini Pak, kalau kita tahu kan pandemi ini sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan. Tentunya memang ini cukup berpengaruh terhadap berbagai macam sektor, khususnya sektor ekonomi nih, di mana memang banyak warganya yang akhirnya isoman, kemudian juga kehilangan pekerjaan, dan akhirnya ini membuat mereka butuh bantuan dari pemerintah untuk tetap bisa bertahan di situasi pandemi saat ini. Pertanyaan pertama Pak dari saya nih untuk Pak Bajari, apa sih peran Dinsos yang tentunya dalam membantu warga masyarakat begitu, kemudian program apa saja yang dilakukan untuk masyarakat? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Karin atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk peran Dinas Sosial Kota Tegal itu lebih kepada memfasilitasi ya, semua program bantuan sosial baik dari pusat, provinsi maupun dari pemerintah kota. Adapun bentuk daripada program bantuan yang ada itu program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian bantuan pangan non tunai atau BPNT, dan program sembako. Di dalamnya juga ada sembako COVID Kota. Itulah program-program yang ada. Oke. Kemudian Pak Bajari, selama pandemi ini berupa apa saja sih bantuan yang disalurkan ke masyarakat? Jadi untuk bantuannya itu berupa uang tunai, kemudian sembako. Adapun untuk sistem pembagiannya, untuk bantuan udah 2 ya. Oke. Kemudian untuk dari bantuan tersebut, sistem pembagian atau penyalurannya kepada masyarakat bagaimana Pak? Jadi untuk sistem pembagiannya, untuk bantuan pusat atau provinsi berupa uang tunai melalui kantor pos dan himbara atau himpunan bank negara. Okay. Adapun untuk yang berupa sembako itu melalui kantor pos, transporter yang ditunjuk oleh pusat atau provinsi. Oke. Kemudian Pak Bajari, dari bantuan tersebut, sistem pembagian atau penyaluran bantuannya kepada masyarakat seperti apa? Jadi untuk proses penyaluran bantuan yang sudah kita lakukan secara optimal agar tepat sasaran adalah ada lebihnya dari 63.000 jadi, kepada keluarga penerima manfaat. Kalaupun di sana sini ada kekurangan dan ada kelemahannya, itu masih signifikan. Yeah. Artinya masih ya sedikit lah yang tidak sempurnanya. Adapun upaya yang kita lakukan adalah dengan melakukan padanan atas usulan dari kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan aplikasi padanan yang dilakukan oleh Koninfo supaya tidak terjadi double penerimaan. Mungkin itu Mbak Karin. Nah Pak Bajari, dalam proses penyaluran bantuan tersebut, apakah di lapangan masih ditemui kendala dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat? Untuk kendala tidak diketemukan, hanya beberapa kendala yang mungkin secara umum ya. Itu yang pertama itu kendalanya itu tidak diketemukannya alamat penerima bantuan. Oke. Jadi tidak ditemukan. Kemudian ada penerima bantuan yang sudah meninggal atau pindah alamat. Itu kendalanya seperti itu. Kemudian terkait dengan aduan dari masyarakat, sebagian adalah karena masyarakat lebih memilih bantuan berupa uang tunai daripada
sembako. Mhm. Tetapi untuk keluhan ini Dinas Sosial hanya memfasilitasi karena penetapan penerima langsung dari Kemensos. Jadi penetapannya langsung dari apa? Kemensos. Dinsos tidak bisa menentukan siapa menerima apa. Oke, Itu baik. Makarin. Kemudian Pak Bajari, kalau untuk dari bantuan dari Pemkot itu bagaimana cara penentuannya Pak? Jadi untuk penentuan bantuan dari Pemkot, Dinas Sosial akan meminta usulan calon penerima ya, dari kelurahan. Kemudian calon penerima adalah masyarakat yang terdampak COVID dan warga Kota Tegal. Oke. Usulan tersebut akan dipadankan melalui aplikasi padanan agar tidak double penerima. Oke. Jadi seperti itu Mbak Karin. Oke. Nah, Pak Bajari, kira-kira karena pandemi ini kan juga masih terus berlangsung, begitu kita tidak tahu kapan berakhir. Kira-kira proses untuk bantuan ini disalurkan ke masyarakat itu sampai kapan, Pak? Jadi Mbak Karin, untuk bantuan di tahun 2020 ini sampai bulan Desember. Oke. Ya. Adapun untuk tahun selanjutnya mungkin kita akan lihat apa perkembangan berikutnya. Demikian Mbak Karin. Oke, dan tentunya kita juga berharap bahwa memang pandemi ini kita berharap cepat berakhir ya Pak ya. Iya. Oke. Betul Mbak Karin. Oke, Pak Bajari, pertanyaan terakhir nih dari saya. Ada nggak mungkin pesan yang mungkin Bapak ingin sampaikan untuk warga yang terdampak pandemi Corona? Silahkan. Jadi pesan saya untuk warga atau bagi masyarakat yang terdampak agar tetap semangat ya. Tetap semangat, jaga jarak, dan tidak merenggangkan ikatan kebersamaan ya. Oke. Dinsos hadir ya, humanis, adaptif, dedikatif, inklusif dan responsif. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Bajari untuk pesan yang mungkin disampaikan untuk Jakwi Radar. Pasti mudah-mudahan juga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk Jakwi Radar. Dan jangan lupa tadi seperti ya pesan Pak Bajari ya, bahwa kita tuh harus tetap menjaga protokol kesehatan. Satunya dengan tadi ingat pesan Ibu ya, yaitu 3M. Wajib untuk menggunakan masker, kemudian wajib untuk mencuci tangan dengan sabun, dan terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Bajari untuk waktunya. Dan Jakwi Radar, saatnya Karin pamit. Sampai jumpa.